Banyak bisnis di akhir tahun ini mengejar targetnya. Banyak orang juga yang di akhir tahun ini mereka mengejar bagaimana caranya mereka mendapatkan uang lebih banyak di akhir tahun ini. Nah, saya akan berbagi bagaimana caranya meningkatkan penjualan di akhir tahun dan menyusun strategi marketing di 2022 nanti. Ya, baik, kita mulai satu persatu ya. Nah, hari ini kita akan pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi bagaimana hasilnya selama ini. Bagaimana hasil bisnis kita selama tahun 2021 ini, atau bagaimana penghasilan kita di tahun 2021 ini. Apakah sudah seperti yang kita harapkan atau belum? Lalu, bagaimana proses yang kita lakukan selama ini? Jadi orang itu terlalu banyak fokus ke hasil, lupa ke proses. Kalau prosesnya benar, itu bisa diulangi berkali-kali. Kalau hasil bagus itu bisa jadi keberuntungan ya. Tapi kalau nggak pakai proses, nanti dia bingung untuk ngulangi hasil yang seperti dia dapatkan itu kayak gimana sih. Makanya prosesnya perlu kita lihat kayak gimana, apakah sudah benar atau belum. Lalu kemudian strateginya seperti apa yang dilakukan selama ini di tahun 2021 ini. Ini penting, evaluasi ini penting karena banyak orang itu tanpa evaluasi, hanya melihat hasilnya saja, seperti yang diharapkan atau enggak, sudah sampai segitu aja. Padahal kita tahu setiap bisnis, setiap orang itu harus melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dirinya, kualitas bisnisnya. Setelah evaluasi, kita ngapain? Kan kita sudah tahu nih kekurangan kita, kelebihan kita, bisnis kita harusnya kayak gimana, hasilnya seperti apa. Kita lakukan aksinya. Nah, aksi ini tidak langsung ke marketing ya. Aksi ini dimulai dari pikiran, lalu kemudian strategi, lalu kemudian tindakan. Nah, kita bahas di pikiran dulu ya yang pertama. Ini karena kebanyakan orang mengalami hal ini, makanya saya selalu bahas tentang pikiran di awal, karena banyak orang itu mereka kejebak di belenggu pikirannya sendiri-sendiri. Saya pun juga terjebak di belenggu pikiran orang miskin, orang lemah, orang kecil sampai umur 22 tahun. Nah, sekarang saya ingin berbagi caranya keluar dari belenggu pikiran ini supaya bisnis kita berkembang, karir kita naik, penghasilan kita naik. Yang pertama, kita fokus ke bisanya dulu. Kenapa kok kita fokus ke bisa? Apapun sebenarnya bisa kita lakukan karena kita lahir ke dunia ini tanpa membawa apa-apa, bener gak? Kita nggak pakai apa-apa, nggak punya keahlian apapun, ya cuma badan doang lahir ke dunia kayak gitu doang. Jadi tanpa apa-apa kita bisa sampai ke titik yang sekarang loh. Berarti kita bisa kan? Ditakdirkan Allah bisa, dan Allah juga nggak akan lepas tangan sama kita. Allah nggak akan lepas tangan ke ciptaannya. Allah selalu ngasih rezeki. Oh iya, satu lagi ya, ini nggak ada di materi. Allah itu membagikan rezeki kepada kita itu sifatnya harian, bukan bulanan. Banyak orang itu terjebak bahwa rezeki itu datangnya bulanan. Padahal rezeki itu setiap hari dihamparkan, disebarkan ke semua makhluknya. Jadi Allah itu ngasih rezeki kita harian. Ingat-ingat itu ya. Jadi ketika kita yakin rezeki kita dibagikan harian, insya Allah nanti kehidupan finansial kita juga akan berubah juga, karena kita merasa sudah hidup di dunia yang dengan penuh keajaiban. Selama ini tuh banyak orang mikirin hal-hal yang strategis saja. Jadi ngiranya kalau kita pengen menghasilkan sekian harus pakai cara kayak gini A B C D E. Ya itu benar, salah satu bentuk ikhtiar, tapi utamanya adalah keyakinan kita bahwa Allah itu ngasihkan rezeki kita itu setiap hari. Itu ya. Lanjut kemudian ke yang pikiran tidak bisa. Tidak bisa ini biasanya mereka itu ngomong, wah saya tidak berbakat, saya gaptek, saya tidak punya waktu, saya tidak punya teman, uangnya masih sedikit untuk modal, dan banyak lagi alasan-alasan lainnya untuk menggagalkan Anda supaya tidak sukses. Ini termasuk bisikan-bisikan setan kalau menurut saya ya. Jadi kita itu harus benar-benar mengendalikan pikiran kita. Dua ini aja, kita ingat-ingat dua ini. Kita lahir ke dunia tanpa bawa apa-apa dan Allah selalu bersama kita.
Kita yakini ini insya Allah nanti jalannya lancar. Lanjut ke strategi. Strategi ini kita bagi jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, karena ini kita menyongsong akhir tahun, jadi kita lakukan strategi ini dengan lebih cepat di jangka pendek. Mulai hari ini bikin checklist 10 orang setiap hari, ngobrol singkat aja, nggak perlu ngobrol terlalu dalam. 10 orang say hello, itu akan membiasakan diri Anda untuk bersilaturahmi. Kemudian update status WA 5 kali, pagi setelah sholat subuh, terus kemudian jam 8, jam 10 atau jam 12, kemudian sore ketika akan maghrib orang lagi santai-santai, dan malam ketika orang mau tidur. Gitu kita update status supaya mereka tahu bahwa kita itu ada. Jadi kenapa kok harus konsisten? Karena untuk menunjukkan bahwa kita itu ada. Lalu tambah 1 orang teman baru setiap hari kalau bisa. Remeh sih kayaknya 1 orang teman baru, tapi bagi saya ini sebuah tantangan tetepan, karena kita harus berkenalan dulu dengan orang yang baru. Nah, kenapa kok harus orang baru? Karena bisa jadi si orang ini akan jadi jalan penghubung kita ke rezekinya kita nanti. Makanya perbanyak jalur hubungan-hubungan itu. Lalu kemudian di jangka menengah. Jangka menengah ini kita harus bergaul sama komunitas yang relevan dengan bisnis kita. Kalau saya dulu di bisnisnya di parenting, di produk-produk buku pendidikan orang tua sama anak, berarti saya harus bergaul ke komunitas-komunitas parenting yang lain, ke orang-orang yang concern sama parenting, sama pendidikan. Saya gaulnya di situ. Sampai akhirnya saya diundang kemana-mana, disiapkan untuk acara seminar, ngisi training in-house, kemudian ketemu sama pimpinan-pimpinan tinggi. Kenapa? Karena bergaulnya di tempat yang tepat. Nah, sekarang Bapak Ibu adanya di mana pergaulannya? Kalau belum ada pergaulan, cari pergaulan yang relevan. Tapi jangan terlalu menyimpang ya. Kalau menyimpang nanti hanya buang-buang waktu saja. Karena ini kita fokusnya untuk membangun bisnis kita. Kemudian menjadi sponsor acara-acara yang relevan. Jadi nyumbang sponsor itu jangan pelit-pelit deh. Kalau kita pelit tuh susah kok carinya duit malahan. Pengalaman saya, kalau kita memang mau bantuin orang lain untuk mensukseskan acaranya, mensukseskan bisnisnya, itu akan jauh lebih mudah kita cari duitnya. Dapatnya lebih banyak, lebih cepat. Biasanya kayak gitu. Jadi cari sponsor yang sesuai kemampuan ya. Jadi sponsor sesuai kemampuan. Sekarang ada banyak kok acara-acara online itu buka sponsorship itu mulai dari 50.000, 100.000 itu ada. Ikut jadi sponsornya supaya kita itu dikenal sama banyak orang. Kemudian meningkatkan personal branding digital. Nah, ini penting, nggak semua orang mau meningkatkan personal branding digitalnya. Padahal ini adalah salah satu modal kita untuk membangun kepercayaan publik nanti. Ketika misalkan kita nggak punya bisnis apapun ya, bisnis kita 10 bangkrut semua gitu, tapi kita masih punya nama baik, personal branding digital kita masih ada. Orang akan percaya sama kita kalau kredibilitas kita bagus. Bisnis itu nggak selamanya untung, nggak selamanya sukses. Pasti ada gagal, pasti ada bangkrutnya. Jadi orang-orang yang sudah ada di level atas itu ketika ngelihat orang gagal, ya biasa, itu hanya proses. Tapi mereka menilai kredibilitas kita. Nah, kredibilitas itu bisa kita lihat dari personal branding yang kita tampilkan secara digital. Sekarang jauh lebih mudah membangun personal branding karena orang nggak tahu berapa isi dompet kita, berapa isi rekening kita. Orang nggak tahu kita pakai celana pendek atau celana panjang. Orang hanya tahu wajah kita di sosial media. Sangat-sangat mudah untuk membangun personal branding kita di dunia digital daripada di offline. Di offline dulu saya harus nyewa mobil dulu, saya harus ikut acara golf dulu yang itu di luar kebiasaan saya, dan itu menghabiskan banyak uang saya di situ. Karena ya offline itu harus ketemu tatap muka langsung sama orang. Kalau sekarang itu internet mempermudah semuanya dan murah. Orang menilai di internet sekarang semuanya itu real, informasi yang sebenarnya menurut keyakinannya. Kalau zaman dulu kan ada itu, kalau di internet mereka nggak percaya, dikiranya penipuan, harus ketemu langsung. Nah, dengan adanya pandemi ini kita lebih mudah untuk membangun personal branding secara digital karena orang sudah memaklumi, orang sudah terbiasa dengan digital kayak gitu. Terus kemudian jangka panjang kita berbagi informasi bermanfaat yang relevan dengan market potensial kita setiap hari.
Misalkan kalau kita menjual produk minuman herbal atau yang berkaitan sama kesehatan, ya setiap hari kita update tentang informasi-informasi kesehatan terbaru, tips tentang gaya hidup sehat, kemudian tanaman-tanaman di Indonesia yang manfaatnya apa aja, secara manfaatnya apa aja kita share. Dan itu informasi kita nggak harus jadi profesor dulu, kita bisa cari di Google, cari sumber yang kredibel, kemudian kita cantumkan sumbernya, kita sudah menjadi jalan informasi untuk orang lain. Jadi jangan dibikin ribet, karena yang bikin ribet tuh biasanya mental block yang menggagalkan kita. Lalu kemudian yang kedua, menjalin interaksi intensif dengan satu orang setiap hari. Kalau ini tadi yang jangka pendek untuk 10 orang itu say hey, yang interaksi intensif itu satu orang setiap hari, ngobrol panjang lebar, nggak apa-apa, tema apapun nggak apa-apa. Jangan jualan ya, jangan jualan, jangan ngobrolin langsung jualan. Belajar ngobrol yang tulus sama orang lain, satu aja setiap hari. Kemudian untuk jangka panjang kita menggunakan ads yang berbayar untuk penyebarluasan konten. Jadi saya itu punya Facebook 2, satu Facebook profile pribadi yang temennya cuma sampai 5.000 aja, satunya Facebook fanpage, namanya sama, Chandra Adiwibowo juga, tapi satunya profile, satunya fanpage. Nah, fanpage ini saya koneksikan sama Instagram saya. Jadi ketika saya ada konten bagus, saya posting di fanpage saya yang terkoneksi sama Instagram, kemudian saya iklankan berbayar. Ini untuk membantu saya menyebarluaskan konten ke orang yang tepat. Ini investasi jangka panjang saya. Nah, Bapak Ibu kayak gimana? Berani nggak investasi jangka panjang seperti ini? Karena ini nanti nggak menghasilkan sekarang uangnya, kita kayak nanam benih. Nanti akan jadi modal kita dan kita akan panen. Insya Allah kita akan panen kalau kita konsisten menjaganya. Oke, kemudian setelah setelah strategi, kita bahas ke tindakan. Strategi aja kalau nggak bertindak ya percuma juga gitu, cuma jadi tulisan teori di atas kertas. Nah, tindakan itu kita bagi, kita ngelihat tren pasarnya dulu, kemudian kita pilih bisnisnya, lalu kita tentukan bisnis modelnya. Nah, yang lihat tren pasar tuh saat ini apa aja sih bisnis yang sedang berkembang? Ini menurut pengamatan saya ya. Yang pertama tuh kesehatan sama kebersihan, kedua makanan sama minuman herbal, ketiga hiburan, keempat renovasi rumah, karena banyak orang sekarang sudah banyak waktu di rumah, jadi dia ngelihat rumahnya tuh kok ini jelek ya, kok ini kurang bagus ya, ya pengen kayak gitu ya. Jadi habitnya mulai berubah. Kemudian kecantikan, meskipun nggak kemana-mana, pada hakikatnya sesuai fitrahnya wanita itu ingin selalu tampil cantik. Jadi ini tetap terus selalu ada. Lalu pariwisata, tapi yang lokal ya, pariwisata lokal ini sedang berkembang juga. Lalu kemudian reseller lah. Reseller ini untuk Bapak Ibu yang memang secara modal masih terbatas, secara waktu masih terbatas, secara tim masih terbatas. Ini reseller bisnis yang cocok karena sudah ada tim yang ngurusin. Kemudian jasa titip, just tip itu orang kemana kita titipin apa, misalkan orang ke Korea atau orang lagi ke Amerika, di sana ada produk bagus kita titip, atau kita yang jadi jasa titipnya malahan kan, kayak gitu. Lalu digitalisasi, kayak saya ini kan, saya bantuin orang supaya bisa hidup di ekosistem digital secara bisnis. Saya bantuin bisnis-bisnis yang offline untuk masuk ke bisnis digital secara benar, supaya nggak buang-buang duit lagi, nggak cuma posting konten. Sebenarnya digitalisasi bisnis kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih yang paling banyak berkembang tuh ekspedisi. Sekarang ada banyak sekali pilihan ekspedisi, nggak kayak zaman dulu ya. Kalau sekarang banyak banget ekspedisi dan banyak banget promonya. Nah, kemudian setelah kita lihat tren pasarnya, lalu kita harus pilih bisnisnya sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan di modal, seberapa kuat modal kita, mungkin 5 juta, mungkin 10 juta, mungkin 1 juta, itu yang siap kita terima modal. Misalkan kita rugi, uang itu hilang, pastikan uang itu uang dingin ya, jangan uang panas. Kalau uang panas nanti Bapak Ibu yang bingung, karena bulan depannya harus nyari untuk bayar cicilan. Jadi pastikan modal ini adalah uang dingin. Lalu keahlian kita di bidang apa nih? Bidang komunikasi atau bidang sistemasi atau bidang manajemen. Pilih bisnis yang tidak terlalu jauh dengan keahlian kita supaya lebih mudah untuk ngelolanya. Lalu kemudian pergaulan. Nah,
pergaulan ini kita seberapa luas pergaulan kita. Kalau pergaulan kita nasional, lebih baik bangun bisnis secara nasional. Tapi kalau pergaulan kita lokal, ya sudah fokus ke bisnis lokal untuk ngumpulin modal supaya pergaulan kita nanti naik, keahlian kita naik, modal uang kita naik. Jadi kita pilih sesuai dengan keadaan diri kita sekarang. Lalu yang ketiga, tentukan bisnis modelnya. Nah, bisnis model ini mau bisnis yang mandiri, bikin merek sendiri, bikin produk sendiri, bikin tim sendiri, bikin konten sendiri, bikin bisnis plan sendiri, marketing plan sendiri, atau bisnis kemitraan. Kemitraan ini ya salah satunya reseller ini tadi. Bisnis kemitraan ini bermitra dengan orang lain, dengan bisnis lain. Jadi kita hanya fokus ke penjualannya saja. Yang produksi, branding semuanya sudah dilakukan oleh mitra kita, mitra bisnis kita. Kita fokus untuk menjual. Jadi seperti itu bisnis modelnya. Yang ketiga ini yang bisnis sebagai investor. Jadi kita kalau nggak mau ribet mikirin bisnis, ribet membangun hubungan sama orang lain, ya jadi investor. Punya uang berapa, 10 juta, 50 juta, langsung investasi ke bisnis yang model sistem bisnisnya sudah jadi, sudah running, dan itu bagus secara portofolio. Udah investor aja, jadi investor, semuanya dikerjain sama si pemilik bisnis pusat itu tadi untuk mengolah uang Anda supaya berkembang. Kalau memang males bangun mulai awal, bangun jalin hubungan sama orang lain, yang paling cocok adalah sebagai investor bisnis modelnya. Nah, Bapak Ibu setelah menentukan model bisnis ini untuk jangka panjang ya. Nah, ini di akhir tahun kita perlu lakukan, setelah aksi ini kita optimasi. Nah, optimasi ini dimulai dari marketingnya dulu. Marketing sama selling saya bedain. Kenapa? Karena prosesnya berbeda. Marketing ini saya tekanin ke 90/10. Kita harus siap mental ke 90/10 ini nanti. Maksudnya apa? Dari 10 orang yang kita tawarin, biasanya yang 9 itu akan nolak penawaran kita. Hanya 1 yang mau sama penawaran kita. Jadi itu kita sudah set sama pikiran kita bahwa nanti ditolak pertama, ditolak kedua, ditolak ketiga, yuk, ditolak keempat, yuk, ditolak kelima, yuk, sampai nanti 9. Yang 10 biasanya berhasil. Jadi kita harus siap mental dulu bahwa marketing itu pasti berhubungan sama penolakan, dan itu sudah hal yang biasa, harus siap dengan ditolak seperti itu. Karena ya wajar, orang tuh ditawari juga nggak 100% mau kan, karena kebutuhannya masing-masing atau cara kita tadi salah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi harus siap mental di 90/10. Kemudian agile. Yang kedua adalah kita harus agile atau lincah ya. Ini lincah ya, artinya lincah. Jadi apapun yang terjadi kita tetap harus bergerak untuk mensukseskan bisnis kita, untuk memperbaiki keuangan kita, apapun kondisi yang saat ini sedang terjadi. Kalau jiwa marketingnya kuat, pasti orangnya lincah. Nah, lincah ini bukan bakat, tapi dilatih. Saya pun juga aslinya males ngomong sama orang, males membuat video seperti ini. Tapi karena kita dituntut untuk lincah, untuk bergerak lebih cepat, melakukan penyelesaian diri lebih cepat, ya sudah, tetap harus kita pelajari, kita lakukan, nanti lama-lama terbiasa. Jadi kita harus melincahkan diri kita ya. Jadi bergerak cepat, karena bisnis yang akan berkembang di 2022 itu bukan bisnis yang punya modal besar, bukan bisnis yang punya aset banyak, bukan, tapi bisnis yang cepat melakukan penyesuaian diri dengan apa yang terjadi. Lalu yang ketiga di marketing ini database. Ini penting banget untuk ngumpulin sebanyak mungkin database. Jangan banyak-banyakan aja, tapi secara kualitas juga. Setiap bisnis prioritas database-nya tuh beda-beda. Ada di kualitas, ada di jumlah kayak gitu. Nah, di database ini kenapa kok harus database di marketing ini? Karena kita nanti nggak nyari-nyari terus lagi data baru, ya tetap harus, tapi nggak
nggak kita terlalu fokus sama nyari data baru, kita bisa mengolah dari data-data yang sudah kita dapatkan. Kontaknya, nomor WA-nya apa, domisili di mana, namanya siapa, kayak gitu. Minimal itu aja deh. Itu untuk bahan kita ngobrol nanti, membuka obrolan. Ketika orang sudah sering ngobrol sama kita, orang lambat laun akan percaya sama kita, kemudian tertarik sama apapun yang kita jual. Itu yang saya rasakan selama ini. Lalu kemudian di tahap selling ini kita harus tahu 6 human needs. Ini kebutuhan dasar manusia, mulai dari rasa aman yang pertama, yang kedua rasa tidak aman atau variasi, yang ketiga rasa unggul, yang keempat relationship atau pengen punya hubungan sosial dengan orang lain, yang kelima ingin menjadi lebih baik, yang keenam ingin berarti untuk orang banyak. Nah, ini kita harus tahu mereka ini tipe yang mana. Orang yang akan kita kasih penawaran ini, dia tipenya yang mana. Kalau orang tipenya unggul, ya kita harus selalu menomorsatukan dia. Tapi kalau orang tipenya ingin bermanfaat untuk orang lain, kita pakai, wah ini bapak yang satu-satunya yang memiliki ini, nggak akan ngefek karena kebutuhannya berbeda. Kalau misalkan, oh kalau bapak beli ini, bapak ikut membantu orang yang saya sumbang setiap bulan. Misalkan kita punya anak asuh ya, jadi ikut membantu, saya punya anak asuh, saya capek target pak, kayak gitu misalnya, kayak gitu. Jadi kebutuhannya tuh berbeda-beda. Jadi ketika ngobrol sama orang nanti ketahuan kok kebutuhannya apa sih orang ini tuh, dari 6 itu tadi. Kemudian yang kedua pakai mirroring. Mirroring ini ketika orang ngomong apa, orang ngetik apa, kita ngikuti bahasanya. Orang ngetik secara bahasa formal, ya kita jangan ngetik pakai bahasa alay atau bahasa singkatan. Orang jarang pakai emoticon, ya kita nggak usah pakai emoticon juga. Jadi emoticonnya minimal mungkin, seminimal mungkin. Kita menyesuaikan dengan orang lain kalau selling itu, supaya orangnya nyaman sama kita. Kan kita jadi nggak nyaman kalau kita ngomongnya cepet kayak gini, terus kemudian ada orang yang nawarin produk tapi ngomongnya lambat kayak gini. Pak, ini hari ini nggak nyaman sama kita kalau kayak gitu. Jadi kita selling ini membuat orang tuh nyaman sama kita. Lalu yang ketiga itu shut up and listen, diam dan dengarkan. Sebagai seorang sales di bidang penjualan, di bisnis, kita jangan terlalu banyak ngomong tentang keunggulan produk kita, manfaat produk kita, kemudian fitur produk kita, harganya, ongkirnya. Jangan terlalu banyak omong dulu di tahap selling ini. Diam dan dengarkan. Orang tuh pengen didengarkan masalah-masalahnya. Orang pengen mengeluarkan kata-kata, ya udah dengerin aja. Terus nanti kita simpulkan, jadi bapak pengennya seperti ini ya, kita ulangi apa yang dia omongkan. Oh iya saya pengennya itu. Kalau nggak cocok nanti nggak, saya pengennya ini. Oh nanti endingnya kita ulangi lagi. Oh jadi bapak pengennya atau ibu pengennya yang seperti ini ya. Nah ini saya punya rekomendasi bu, coba bapak ibu lihat deh kayak gini, A B C D E kayak gitu. Nanti orang akan mempelajari sendiri. Kalau mereka sudah merasa nyaman sama kita, sudah merasa didengarkan, egonya sudah kita kasih makan dengan didengarkan itu tadi. Nah, nanti ketika orang sudah didengarkan, dia biasanya akan nanya, lalu saya harus apa? Terus cocoknya yang mana? Nah, ngasih kesempatan kita untuk ngomong kayak gitu. Oke, setelah selling kemudian follow up, karena selling ini belum tentu closing langsung kan ya. Biasanya ada penundaan dulu, biasanya kayak gitu. Lakukan follow up. Nah, follow up ini nanti nggak cukup nih kalau di sini, nanti videonya terlalu panjang ya. Bisa nonton di video saya yang lain di teknik follow up. Oke, segitu aja. Terima kasih. Saya Chandra dari edgecreator.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.